ada drop, base, drop, rally, base, rally, drop, base, rally, the rally, base, drop. Kalau semua zona model kayak begini, di entry jadi rodok nggak akurat gitu loh. Oh, tiap zona supply demand dihantam gitu aja, nggak efektif. Mana sih zona yang layak? Nggak semua zona yang kelihatan supply demand layak untuk diambil, dan supply demand saja nggak cukup untuk meyakinkan entry. Price action basisnya ini sebenarnya. Halo teman-teman. Kalian belajar price action di awal, kalian melihat price action itu terminologinya banyak banget istilahnya. Wah, apaan nih kok? Belajar bahasa apa, belajar apa? Why? Kenapa price action itu materinya banyak banget? Sebenarnya enggak. Aku akan ngomongin apa yang aku tahu perkembangan price action dari yang simple kok bisa terlihat sangat kompleks. Kalau kita lihat ya fenomena price action ini dari sudut pandangku, di awal tentu aku belajar pakai indikator bla 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 bla. Sampai suatu titik karena kegoblokanku sendiri nggak bisa memanfaatkan indikator dulu, jujur aja. Lalu kepikiran kenapa kok nggak harga itu sendiri yang kita jadikan indikator. Karena kan kalau harga kan raw tanpa filter. Mikirnya gitu dulu. Jadi ketemulah, kita ngomongin basic, very basic. Jadi ketemulah supply dan demand. Supply dan demand. Basicnya ini, supply demand price action ya. So, kalau kalian lihat, ya kan ada banyak tuh ya, ada drop, base, drop, ada rally, base, rally, ada drop, base, rally, ada rally, base, drop. Ini zonanya kan yang sideways ini kan, yang esek-esek ini kan. Ini zona SD-nya. Aku belajar ini dulu. Kenapa ini jadi basic? Karena rule, aturan di market itu sendiri yang buat harga bergerak. Kan ya supply dan demand kan. Kok bisa kayak gini? Sabar ya teman-teman ya. Ini nanti aku akan runtutin basisnya price action itu apa. Kalau kalian lihat di market, harga kan mencari kesepakatan kan antara buyer dan seller. Bagiku sekarang, di market itu ada dua, keseimbangan dan area keputusan. Apa maksudnya? Anggap dalam situasi tertentu, buyer dan seller sepakat. Sini contoh. Sepakat. Harga bergerak di range tertentu. Sepakat, ucuk-ucuk di sini saja. Sampai kekurangan barang terjadi gitu. Contoh harga gagal panen cabai masif. Apa yang terjadi jika suplai cabai menurun? Harga akan naik kan, berarti langka kan? Cus. Harga akan naik. Sampai mana? Mencari level kesepakatan baru. Seimbang. Ini area ucuk-ucuk ini kita sebut sebagai area equilibrium, keseimbangan. Lalu market membuat keputusan di sini untuk ngebroken, jebret. Lalu menemukan titik keseimbangan baru, equilibrium baru. Nanti sesuai keadaannya dan keadaan market akan membuat keputusan lagi, entah continuous up rally atau akan broken down ke bawah. That's it. Nah, area equilibrium ini dan ini kita sebut dengan zona supply demand. Itu asal mulanya itu. Nah, kenapa jadi kayak gini nanti? Simple di market kayak begini. Itu basic, very basic dari price action. Dari sini muncul nih. Kalau penerusan harga anjlok dari atas sideways, equilibrium lalu drop, kita namai zona ini sebagai tentu supply atau drop, base, drop. Ingat, hanya penamaan, nggak usah bingung. Yang dimaksud zona SD, equilibrium ya simple, ketika harga sideways di range tertentu, lalu mengambil keputusan, entah harga ke bawah, drop, atau rally, naik, sesimpel ini. Nggak usah terlalu bingung soal penamaan. Penamaan hanyalah kebutuhan untuk komunikasi sebenarnya. So, kita dapat poin nih. Poinnya adalah zona equilibrium itu. Lalu harga mengambil keputusan. Itu
price action. Muncul case lagi. Loh Pak, kalau tiap zona, contoh punya harga gerakan seperti ini, rally base drop, supply tentu kan, ini adalah supply, kita namanya supply. Harga dari bawah tentu nunggu di supply. Jadi planning awal dari teknikal ini adalah ketika harga ada di supply, cari sell dengan harapan kayak begini. Nah, yang jadi problem adalah ini ya, kalau semua zona model kayak begini di entry, jadi rodok nggak akurat gitu loh. Pengalaman kan, tiap zona supply demand dihantam gitu aja. So, nggak efektif. Jatuhnya kita akan overtrade nanti, karena di tiap segi chart itu kayak drop base drop, rally base rally, itu ada semua. Ada drop base rally, ada rally base drop, itu di tiap segi harga itu pucuk sampai ujung bawah itu ada kayak begini. Itulah traders supply demand memfilter semua ini, mana sih zona yang layak. Enggak semua zona yang kelihatan supply demand layak untuk diambil, mereka kasih filter. Apa? Filter awal basis kan, pakai resisten atau support. SR dari sini berkembang. Yang tadinya hanya model base drop, base rally kayak gini, ditambahi syaratnya supaya nggak overtrade, oke? Jadi dicari base drop atau base rally, zona supply demand-nya yang selaras dengan SR. Perkembangan awal di sini kan, perkembangan awal, early-nya. Nah, jadi di skenario ini perlu tambahan syarat lagi. Ternyata di kirinya jadi perlu penambahan. Oke, rally base drop yang di kirinya ada SR, support dan resisten, time frame besar tentu, yang major. Ini perkembangan awal. Pertanyaannya, kenapa support dan resisten bisa digabungin dengan supply demand? Logikanya simpel aja kayak gini. Apa sih yang dimaksud dengan support dan resisten? Kalau kita lihat harga naik, lalu drop turun, why? Apa yang terjadi di sini? Market memutuskan titik ini itu terlalu mahal. Harga terlalu mahal. Jadi memutuskan untuk drop. Ya termasuk supply demand juga sih. Cuman kita anggap ini pucuk, itu akan di-react lagi oleh market on the future. Apalagi ketika sudah di broken kayak begini, ada sideways lalu up. Di zona equilibrium yang ini, di kanannya yang di kirinya ada SR, dalam kasus ini adalah resisten yang di broken. Oke, sekarang ini kan jadi support kan? Ini jadi support kan? Yang selaras dengan rally base rally. Kita ke skenario ini. Anggap di kirinya ada SR, lalu ada rally base rally. Somehow di masa depan kita akan mengharap harga drop kembali atau retrace kembali dari momentumnya, lalu mantul di area ini kan. Mungkin saja area supply demand itu tempat yang asik untuk cari entry atau exit, ya toh. Tapi kan bukan untuk eksekusi ya toh. Jadi kalau dibilang area supply demand yang bagus, itu mungkin saja area yang bagus untuk mencari entry, untuk cari-cari entry, tapi bukan untuk eksekusi. Nah, trader price action sadar di sini bahwa support dan resisten dan supply demand saja nggak cukup untuk meyakinkan entry. Artinya, mereka butuh yang namanya konfirmasi. Nah, berkembang lagi kan dari sini kan. Oke, apa konfirmasinya? Oke, dari titik ini, sekitar 15-an tahun yang lalu, ada banyak mazhab. Nah, mazhab apa aja? Wah, di sini dulu banyak yang kepecah. Ada yang konfirmasi itu break zona yang berlawanan. Break. Ada yang pakai candle pattern. Ada. Sekitar 15-an tahun yang lalu ini jadi perdebatan hangat di forum. 15 tahun yang lalu. Di forum luar negeri. Dari sini muncul mazhab ini. Break zona atau break candlestick pattern. Apa maksudnya? Oke. Contoh di sini ya. Oke. Anggap
di skenario ini. Ada zona SD, ada zona SD, ada zona SD, ada zona SD. Tapi yang selaras dengan SR itu yang ini. Jadi kita considerate trader price action ini punya nilai tambah yang zona ini. Nah, ketika harga ke bawah drop it, artinya ini di broken kan. Sangat sering sekali jika harga nge-break zona SD akan melakukan retracement atau sideways dulu. Lalu harga drop again, lalu drop again, lalu drop. Nah, so dalam kasus ini ada yang menunggu harga di zona ini. Dalam kasus ini ada beberapa mazhab yang nunggu candle pattern di sini, menunggu reversal di zona SR ini. Contoh seperti candle pattern kan bullish engulfing gitu. Cuman mazhab ini jarang yang pakai. Sekarang yang sering kali dipakai itu adalah yang break zona. Apa maksudku? Oke, ini kita punya zona demand. Harga dari atas kan ke bawah kan, berarti ini demand, ini juga demand. Ketika demand di broken, ini akan membuat supply. Ini jadi zona supply. Oke, ini demand di broken akan jadi zona supply juga. Di sini adalah zona supply. Yang ini. Ketika harga di SR, SD, konfirmasi adalah di breaknya supply ini. Trader price action menafsiri ini sebagai konfirmasi. Kurang lebih seperti tren ya teman-teman. Kayak tren kan kalau kalian lihat kan ketika low, swing low di broken, kemungkinan kan tren kan reverse. Kurang lebih sama, dari sini sama, kurang lebih sama dari sini. Inilah basicnya teman-teman, basis. Oke, problem selanjutnya adalah perkara target. Iya, kalau nge-buy atau nge-sell, apa gunanya floating profit kalau nggak dilikuidasi ketika floating profit? Ya, lalu direalisasikan jadi duit, gitu kan? Nah, di sini nih, price action bisa kita kembangkan berbagai macam cara sebenarnya. Yang penting logis, bisa dilihat, bisa di-research, dan terulangi. Meskipun nggak absolut akan menghasilkan profit continual, oh bullshit, apapun teknik nggak ada yang bisa menghasilkan profit 100%. Di tiap trade itu nggak ada. Pasti ada loss-nya. Termasuk di teknik ini juga. Mana target paling logis dari ini? Target paling logis adalah tentu next supply di sini. Karena dengan asumsi bahwa supply benteng yang di sini itu sudah hancur. Dan dari range ini sampai sini, zona demand yang ini itu free range. Ini free range. So, target sini. Basisnya itu, price action basisnya ini. Basisnya ini sebenarnya. Sesimpel permainan supply demand. Ini tak, simpelnya ya hanya permainan base rally, base drop ini. Nah, ini basisnya. Hanya permainan base drop, base rally. Itu di awal ini. Karena trader PA, supply demand price action itu menjurnal, dilihat, ngeriset dengan ini, pengkolan mana, struktur mana yang bagus, sideways mana yang bagus untuk diambil. Lalu banyak muncul pertanyaan di jurnal, pengalaman bla 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 gitu. Akhirnya muncul banyak konsep. Seperti ini deh contoh. Apa yang membuat konfirmasi itu break zona ini? Apakah esek-esek struktur yang di sini itu nggak penting? Apakah ini nggak penting? Gitu toh? Apakah ini lebih penting zona ini gitu? Karena supply demand price action sudah ditradingin lama, supply demand price action jadi berkembang, menduetil. Kalau kalian lihat ciri paling utama trader supply demand price action itu kalau menggaris suatu level, pasti dia eksak di titik high atau low. Nggak ada itu toleransi yang namanya, area support resisten. Nggak ada. Kalau support resisten ya langsung satu garis dari mana harganya.
Itu cirinya trade price action. Seprecise itu mereka melihat sebuah zona gitu loh. Oke teman-teman, ini hanyalah basis-basis bagi kalian yang bingung, oke price action kok terlalu luas. Yes, price action bisa sangat luas dan mendetil. Karena jurnal para tetua price action, mereka menjurnalnya, mengamati, lalu muncul konsep-konsep baru. Yang penting logis. Nah, kalau kalian mau belajar lebih lanjut, mau diskusi lebih lanjut, ada forum price action di Discord, link ada di bawah. Nah, oke, gitu dulu. This is just basic, cuman ini pengantar yang sudah lumayan sih. Oke, thank you teman-teman.